Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan anggotanya ada saya sendiri Indra Lesmana 1102 190 102. Lalu ada rekan saya Selga Humam Gunawan dengan NIM 1102 193 157. Lalu yang terakhir ada Gibran Rakesh Shailendra dengan NIM 1102 194 190. Di sini kami akan menjelaskan tentang UNET dan UNET++. Dalam era digital sekarang ini, teknologi sudah melingkupi banyak bidang, yang salah satunya itu adalah pengolahan citra gambar dalam dunia medis. Segmentasi citra merupakan salah satu pemrosesan yang paling sulit dalam pengolahan citra. Akurasi segmentasi menentukan keberhasilan atau kegagalan prosedur analisis terkomputerisasi. Karena hal tersebut, perhatian besar harus diberikan untuk meningkatkan kemungkinan segmentasi yang akurat. Lalu untuk mengatasi kebutuhan akan segmentasi yang lebih akurat dalam gambaran medis ini, maka unit diciptakan untuk mempermudah pekerjaan petugas medis. Lalu untuk definisi unit sendiri, arsitektur unit dimodifikasi dan diperluas sehingga bekerja dengan sangat sedikit gambar pelatihan dan menghasilkan segmentasi yang lebih tepat. Ide utamanya adalah untuk melengkapi jaringan kontrak biasa dengan lapisan yang berurutan, di mana operator pooling digantikan oleh operator upsampling yang membuat lapisan ini meningkatkan resolusi output. Untuk melokalisasi fitur resolusi tinggi dari jalur kontrak digabungkan dengan output yang disampelkan. Lapisan konvolusi yang berurutan kemudian dapat merakit keluaran yang lebih tepat berdasarkan informasi. Salah satu modifikasi penting dalam arsitektur ini adalah bahwa di bagian upsampling juga memiliki sejumlah besar saluran fitur yang memungkinkan jaringan untuk menyebarkan informasi konteks ke lapisan resolusi yang lebih tinggi. Dan akibatnya jalur ekspansif kurang lebih simetris dengan jalur kontraksi dan menghasilkan arsitektur berbentuk U. Lalu untuk arsitektur unit sendiri itu ada pada gambar yang ada di samping. Arsitektur jaringan terdiri dari jalur kontrak di sisi kiri dan jalur ekspansif yang ada di sisi kanan. Jalur kontrak mengikuti arsitektur khas jaringan konvolusi. Ini terdiri dari aplikasi berulang dari 2 konvolusi 3x3 atau konvolusi tanpa bantalan. Masing-masing diikuti oleh unit linear rectified dan operasi polling ukuran maksimal 2x2 dengan langkah 2 untuk downsampling. Pada setiap langkah downsampling digandakan jumlah saluran fitur. Setiap langkah di jalur ekspansif terdiri dari upsampling. Peta fitur diikuti oleh konvolusi 2x2 atau konvolusi naik yang membagi 2 jumlah saluran fitur, penggabungan dengan peta fitur yang dipangkas sesuai dari jalur kontrak, dan 3x3 konvolusi masing-masing diikuti oleh relay. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Selga. Silakan. Lalu selanjutnya, encoder adalah bagian pertama dalam diagram arsitektur. Biasanya ini adalah jaringan klasifikasi yang telah dilatih sebelumnya seperti VGG atau ResNet, di mana diterapkan blok konvolusi diikuti dengan max pool downsampling untuk mengkodekan gambar input ke dalam representasi fitur di berbagai tingkat yang berbeda. Lalu untuk decodernya adalah bagian kedua dari arsitektur. Tujuannya adalah untuk memproyeksikan fitur diskriminatif yang dipelajari oleh encoder ke ruang pixel untuk mendapatkan klasifikasi yang padat. Decoder terdiri dari upsampling dan rangkaian yang diikuti oleh operasi konvolusi reguler. Lalu selanjutnya ada kegunaan dari UNET. Segmentasi tumor otak berdasarkan citra magnetic resonance imaging dengan menggunakan metode UNET. Ini merupakan salah satu penyakit yang paling mematikan adalah tumor otak dengan tingkat kematian mencapai 3-7% per 100.000 pasien. Untuk menganalisa tumor otak dapat dilakukan melalui segmentasi citra magnetic resonance imaging atau MRI. Proses analisa citra secara otomatis dibutuhkan untuk menghemat waktu dan meningkatkan akurasi dari diagnosa yang dilakukan. Segmentasi secara otomatis dapat dilakukan dengan deep learning. Khusus pada citra medis, metode yang digunakan harus mampu bekerja pada pixel level agar dapat mencapai akurasi yang baik. Salah satu metode tersebut adalah metode UNET. Nah, ini adalah
merupakan salah satu hasil dari eksperimen menggunakan algoritma UNet. Bisa dilanjut. Selanjutnya adalah definisi dari UNet itu sendiri. Nah, pada UNet++ terdapat arsitektur segmentasi baru berdasarkan nested dan dense skip connection. Hipotesis yang mendasari di balik arsitektur ini adalah model lebih efektif menangkap detail halus objek latar depan ketika peta fitur resolusi tinggi dari jaringan encoder secara bertahap, diperkaya sebelum digabungkan dengan fitur yang sesuai dari decoder jaringan. Jaringan akan menangani tugas pembelajaran yang lebih mudah ketika peta fitur dari jaringan decoder dan encoder serupa. Ini berbeda dengan skip connection biasa yang biasanya digunakan di UNet dan secara langsung memajukan peta fitur resolusi tinggi dari encoder ke jaringan decoder, menghasilkan perpaduan fitur yang berbeda. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Gibran. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kegunaan UNet, yaitu deteksi atau diagnosa penyakit akibat COVID-19 atau virus corona. Jumlah ahli menggunakan suatu dataset yang terdiri atas 46.000 citra CT dari 106 pasien, dari 26.000 pasien COVID-19 dan lebih dari 20.000 citra dari 55 kelompok kontrol. Mereka menggunakan jaringan saraf tiruan atau yang disebut dengan neural network bernama UNet++. Akurasi hasil pembacaannya mencapai 95,24% per pasien dan 98,5% per citranya. Di samping itu juga diagnosa menggunakan AI atau kecerdasan buatan yang juga mengurangi waktu analisa sebanyak 65%. Disinilah AI berperan besar memperbaiki efisiensi diagnosa dan mengurangi beban kerja dokter serta ahli radiologi. Kemudian ini ada hasil percobaan dari penerapan UNet++. Ada juga perbandingan dengan UNet tadi juga. Kemudian perbandingan UNet dan UNet++. UNet++ ada segi bedanya dari UNet dalam 3 hal. Memiliki lapisan konvolusi pada jalur yang dilewati yang menjembatani kesenjangan antara peta fitur encoder dan decoder. Kemudian yang kedua, ada memiliki koneksi lompatan yang padat pada jalur lompatan yang meningkatkan aliran gradien. Dan yang terakhir, memiliki pengawasan yang mendalam yang memungkinkan pemangkasan model dan peningkatan atau dalam kasus terburuknya mencapai kinerja yang sebanding dengan hanya menggunakan satu lapisan kerugian. Jadi, kesimpulannya adalah UNet dan UNet++ merupakan pengolahan citra gambar yang dimanfaatkan dalam dunia medis. Algoritma ini membantu para tenaga medis untuk mendiagnosa penyakit pada manusia menjadi lebih mudah. Perbedaan utama UNet++ dari UNet adalah peningkatan koneksi melewati antara encoder dan decoder dengan menambahkan blok konvolusi. Implementasi tersebut memungkinkan untuk mentransfer informasi dari encoder ke decoder dengan menghindari hilangnya detail kecil dari gambar ultrasound. Untuk itu saya kembalikan ke Indra. Oke, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan dan jelaskan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.